Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Aifatian Kafrah Diva dengan NPM 104230004. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai buku besar dan juga buku besar pembantu. Buat kalian yang belum tahu apa itu buku besar sebelumnya, yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya dahulu. Buku besar atau general ledger adalah buku catatan akhir sebelum laporan keuangan, yang dimana buku besar ini menampung ringkasan data jurnal, juga merupakan sumber data untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan buku pembantu atau subsidiary ledger adalah rincian dari buku besarnya. Nah, biasanya dalam perusahaan manufaktur terdapat banyak buku pembantu, yang diantaranya adalah buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu HPP atau harga pokok penjualan, dan juga ada buku pembantu biaya serta aktiva tetap. Nah, untuk bentuk formulirnya sendiri, buku besar itu terdapat 4 macam. Pertama, ada rekening bentuk biasa, atau biasa disebut dengan rekening bentuk T. Yang kedua, ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo. Yang ketiga, ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Dan yang keempat, rekening dengan saldo lama dan juga saldo baru. Nah, terdapat juga nih klasifikasi rekening yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan laporan keuangan dan yang kedua berdasarkan arus nilai. Dimana berdasarkan laporan keuangan ini diklasifikasi lagi dengan susunan dalam neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya dibahas secara rinci, buku besar itu dibagi dalam neraca dan juga rekening laba rugi. Yang kedua, neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, serta modal. Lalu masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva seperti aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, atau aktiva tetap tidak berwujud. Lalu rugi laba dibagi menjadi penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Yang kelima, ada masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan atau subgolongan langsung ke rekeningnya. Lalu yang terakhir adalah memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Nah, tadi ada kata kode nih, kalian penasaran nggak apa itu kode? Jadi kode itu merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi antara keduanya untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode ini memudahkan proses pengolahan data karena data akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Ada beberapa syarat kode yang baik, yaitu diantaranya yang pertama disesuaikan dengan metode proses data, yang kedua setiap kode harus mewakili satu item, yang ketiga kode yang dipakai harus memudahkan pemakai, yang keempat kode yang disusun harus fleksibel, yang kelima setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama, yang keenam kode yang panjang perlu pemotongan. Lalu yang terakhir, dalam kode panjang, perlu diberi cek digit untuk mengecek kebenaran kode. Lalu terdapat 4 metode untuk pemberian kode kepada rekening. Yang pertama, kode angka atau alfabet secara urut. Yang kedua, kode angka blok. Yang ketiga, kode angka kelompok. Dan yang keempat, ada kode angka desimal. Nah teman-teman, dalam proses posting atau pemindahan data ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode tangan, pen, dan ink. Yang kedua, metode posting langsung dari buku pembantu. Yang ketiga, metode posting langsung dari dokumen sumber. Yang keempat, metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Nah, dalam penanganan dokumen sumber terdapat 2 media, yaitu media tunggal dan juga media campuran. Nah, dalam pencatatan ke rekening pembantu, pada media campuran itu membutuhkan metode penanganan tertentu, sedangkan pada media tunggal itu tidak. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa sih metode tertentu itu hanya berlaku pada metode campuran? Nah, berikut adalah jawabannya. Hal itu karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, yang diantaranya yang pertama, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Kedua, mencari rekening yang akan didebit atau dikredit dalam arsip berdasarkan data tercantum dalam media. Yang ketiga, setelah mengambil data arsip, kemudian meletakkannya di atas meja. Atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan. Yang keempat, mencatat data yang tercantum dalam media dalam kartu rekening. Yang kelima, menyimpan kembali kartu rekening ke dalam arsip. Nah, sekian materi mengenai buku besar dan juga buku besar pembantu. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!